Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilabor Tarigan dengan NIM 2103200020. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis perkebunan yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, untuk materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang materi yaitu tentang pembenihan kelapa sawit. Nah, setiap perkebunan mempunyai beberapa kegiatan penting yang perlu dilakukan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satu kegiatan penting dalam budidaya kelapa sawit adalah kegiatan pembenihan. Jika pembenihan kelapa sawit dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya, maka tanaman kelapa sawit yang tumbuh nantinya adalah tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Ada dua jenis tahapan pembenihan kelapa sawit dalam sistem pembenihannya. Nah, dalam pemilihan salah satu jenis tahapan pembenihan ini tergantung dari persiapan masing-masing perkebunan. Apa saja sih kedua jenis tahapan pembenihan tersebut? Nah, pembenihan kelapa sawit. Ada beberapa kegiatan dalam budidaya kelapa sawit yang dapat membantu para pemilik kebun untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kebunnya sebelum pemanenan. Adapun kegiatan-kegiatannya yaitu meliputi yang pertama ada pengetahuan persyaratan tumbuh, bahan tanaman, terus yang ketiga ada pembenihan, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Nah, semua kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemilik kelapa sawit. Nah, sebelum masa panen tiba. Ketika sudah mengetahui jenis lahan seperti apa yang dapat digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan memilih bahan tanaman yang unggul untuk keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Nah, kegiatan pembenihan inilah yang menjadi kegiatan penting yang perlu dilakukan selanjutnya. Kegiatan pembenihan kelapa sawit meliputi persiapan pembenihan, pembenihan awal dan pembenihan utama. Nah, persiapan pembenihan itu sendiri terdiri dari pemilihan lokasi, luas benih, sistem pembenihan, media tanam, dan kantong plastik ataupun polybag. Nah, sistem pembenihan kelapa sawit ada dua jenis, yaitu ada satu tahap dan juga dua tahap. Nah, tahapan pembenihan kelapa sawit. Sistem pembenihan kelapa sawit terdiri dari dua jenis tahapan, yaitu satu tahap dan dua tahap. Pemilihan satu tahap atau dua tahap itu tergantung dari kepada persiapan yang dimiliki masing-masing pemilik kebun sebelum kecamba dikirim ke lokasi pembenihan. Pembenihan satu tahap. Nah, pembenihan satu tahap disebut juga dengan single stack. Kegiatan pembenihan satu tahap dilakukan dengan penanaman langsung kecambah kelapa sawit di polybag berukuran besar. Nah, pembenihan satu tahap ini jarang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit dikarenakan prosesnya yang sangat singkat. Terjaminnya suatu mutu benih yang akan ditanam belum bisa dipastikan dalam satu tahap ini. Nah, yang kedua itu ada pembenihan dua tahap. Nah, selain satu tahap, ada pembenihan dua tahap dalam sistem pembenihan kelapa sawit. Pembenihan dua tahap ataupun double stack
terdiri dari pembenihan awal ataupun pre-nursery dan pembenihan utama yaitu my-nursery. Nah, pre-nursery ini merupakan pembenihan awal yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Pembenihan kelapa sawit yang sudah dipilih ditempatkan pada polybed berukuran kecil sebelum dipindahkan ke pembenihan utama atau my nursery. Nah, my nursery ini adalah pembenihan utama di mana benih-benih kelapa sawit yang sudah ditempatkan pada polybed kecil. Nah, dalam pembenihan awal dipindahkan ke polybed yang ukuran besar. Nah, baik itu my nursery dan pre-nursery memerlukan polybed ataupun kantong plastik yang berukuran kecil dan juga berukuran besar. Nah, detail ukuran polybed yang perlu dipilih tergantung pada lamanya penyimpanan benih dalam kegiatan pembenihan. Nah, ada beberapa kriteria ukuran polybed yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu dipilih untuk kegiatan pre-nursery dan my-nursery. Nah, polybed untuk pre-nursery yaitu yang pertama berwarna putih ataupun hitam. Terus ada yang berukuran 22 cm dikali 14 cm dikali 0,07 mm. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setiap polybed dibuat lubang sebanyak 12 sampai 20 dengan ukuran diameter lubang sekitar 0,3 cm. Nah, adapun polybag untuk my nursery. Nah, untuk my nursery ini yaitu berwarna hitam. Terus berukuran 50 cm dikali 37 sampai 40 cm dikali 0,2 mm. Yaitu panjang kali lebar kali tebal. Nah, yang ketiga yaitu setiap polybed dibuat lubang sebanyak 12 buah pada ketinggian 10 cm dari bawah polybed dengan ukuran diameter lubang sekitar 0,5 cm. Nah, mengapa banyak pemilihan perkebunan kelapa sawit memilih pembenihan 2 tahap daripada pembenihan 1 tahap? Nah, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari pembenihan 2 tahap, yaitu yang pertama, tersedianya waktu untuk mempersiapkan benih-benih utama. Yang kedua, kemudahan dalam pengawasan dan pemeliharaan benih yang akan ditanam lebih terjamin mutunya. Nah, karena telah diseleksi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu benih yang akan ditanam lebih terjamin mutunya karena telah melewati seleksi ataupun diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat itu ada seleksi benih yang ketat dapat mengurangi kebutuhan tanah dan polybed besar di pembenihan utama. Nah, kemudahan dari mengelola kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan plantation atau airpiece. Nah, semua kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit termasuk kegiatan pembenihan masing-masing memiliki peran yang penting. Ketika semua kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapannya, maka peluang perkebunan kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar yang berkualitas tinggi juga akan semakin besar. Nah, kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tidak sedikit membuat banyak para pemilik kebun mencari cara agar semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dan diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, perkembangan teknologi yang sudah semakin maju saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola kebun kelapa sawit, termasuk penggunaan teknologi berupa sistem plantation airpiece. Nah, pada kegiatan pembenihan kelapa sawit itu yang pertama tadi meliputi persiapan pembenihan. Nah, pembenihan kelapa sawit ini adalah tahapan yang penting dalam siklus produksi kelapa sawit karena berhubungan langsung dengan kualitas
bibit yang akan ditanam. Adapun kegiatan yang melibatkan berbagai proses yang harus dilakukan secara hati-hati dan tepat untuk menghasilkan benih yang berkualitas tinggi, sehat, dan maupun tumbuh dengan optimal di lapangan ataupun di perkebunan kelapa sawit. Nah, adapun penjelasan tentang tahapan kegiatan pembenihan kelapa sawit, yang terutama itu pada bagian persiapan pembenihan. Nah, dalam pemilihan benih unggul, yang pertama yaitu pemilihan benih unggul. Nah, dalam pemilihan benih unggul ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembenihan kelapa sawit. Benih yang dipilih harus berasal dari induk yang memiliki produktivitas tinggi dan sifat-sifat unggul lainnya. Secara umum, benih kelapa sawit yang unggul adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara dua betina dan pisifera ataupun dari jantan yang dikenal sebagai varietas tenera. Nah, untuk kriteria dari pembenihan unggul yaitu yang pertama produktivitas yang tinggi. Nah, kriteria benih unggul kelapa sawit adalah serangkaian karakteristik yang harus dimiliki oleh benih untuk menjamin keberhasilan penanaman dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Yaitu tadi yang pertama yaitu ada produktivitas tinggi. Benih yang unggul harus mampu menghasilkan buah kelapa sawit dengan produktivitas tinggi. Nah, produktivitas tinggi ini berarti benihnya itu mampu menghasilkan jumlah buah yang banyak dalam satu siklus panen dan memberikan rendemen minyak yang optimal. Nah, ini sangat penting karena hasil dari panen yang melimpah akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi petani ataupun perusahaan kelapa sawit. Nah, varietas tenera itu yang merupakan hasil dari persilangan antara dura dan pisifera yang umumnya dikenal sebagai jenis dengan produktivitas tinggi. Nah, yang kedua itu ada karakteristiknya seperti kriteria benih unggulnya yang kedua yaitu tahan terhadap penyakit. Nah, di sini itu kriteria yang tahan terhadap penyakit. Nah, benih unggul harus memiliki ketahanan terhadap penyakit. Nah, terutama penyakit utama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit seperti busuk pada pangkal batang atau ganoderma atau penyakit kuning. Dengan ketahanan ini pentingnya untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal tanpa terganggunya oleh serangan patogen yang dapat menyebabkan kematian tanaman ataupun penurunan produktivitas. Nah, dengan benih yang tahan penyakit, kebutuhan akan penggunaan dari pestisida kimia juga diminimalisir sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kriteria selanjutnya yaitu pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, pertumbuhan yang sangat cepat ini merupakan salah satu indikator penting dari benih unggul. Nah, yang benih yang tumbuh dengan cepat akan mencapai tahap kematangan lebih awal sehingga mempercepat siklus produksi.
Nah, selain itu pertumbuhan juga memastikan bahwa tanaman dapat lebih cepat mencapai ukuran yang optimal untuk produktivitas yang tinggi. Nah, tanaman dengan pertumbuhan cepat juga memiliki Tanaman dengan pertumbuhan yang cepat juga memiliki akar yang kuat dan tajuk yang lebat. Nah, untuk memungkinkan mereka lebih tangguh menghadapi kondisi dari lingkungan sekitar. Nah, untuk kriteria selanjutnya yaitu kualitas minyak yang baik ataupun rendemen minyak yang tinggi. Nah, kualitas minyak adalah salah satu aspek yang terpenting dalam perkebunan kelapa sawit. Karena tujuan utama dari tanaman ini yaitu untuk memproduksi ataupun menghasilkan minyak kelapa sawit. Nah, benih yang unggul harus mampu menghasilkan buah dengan rendemen minyak yang berkualitas tinggi ataupun mutu yang bagus. Nah, yaitu presentasi minyak yang dihasilkan dari buah sawit, persatuan berat tandan buah segar ataupun TBS. Selain rendemen yang sangat tinggi, kualitas minyak juga harus baik dengan kadar asam lemak bebas atau FFA yang rendah dan kadar karoten yang tinggi. Nah, kualitas minyak yang baik akan mempengaruhi langsung pada nilai jual produk akhir. Tahapan selanjutnya, kriteria selanjutnya yaitu adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan setempat. Nah, benih unggul harus mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi lingkungan tempat penanamannya. Nah, termasuk pada berbagai tipe tanah, iklim, dan cuaca hujan. Nah, adaptasi yang baik berarti tanaman mampu tumbuh optimal dalam kondisi iklim tropis dengan suhu tinggi dan kelembapan yang mampu tumbuh optimal dalam kondisi iklim tropis dengan suhu tinggi dan kelembapan yang bervariasi. Nah, selain itu juga benih unggul juga harus mampu bertahan di tanah dengan pH rendah ataupun tanah gambut ataupun bahkan daerah dengan musim kering panjang. Kemampuan adaptasi yang baik akan meningkatkan ketahanan tanaman dan meminimalisir dampak negatif dari perubahan lingkungan. Nah, itu tadi yang termasuk secara keseluruhan kriteria yang sangat menentukan kualitas dari benih kelapa sawit yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi keberhasilan dari perkebunan dalam jangka panjang. Nah, pemilihan benih yang tepat adalah langkah awal yang krusial untuk mencapai produktivitas tinggi dan keberlanjutan dari usaha kelapa sawit. Nah, sumber benih unggul biasanya berasal dari lembaga penelitian ataupun perusahaan yang memiliki reputasi dalam menghasilkan benih kelapa sawit yang sangat berkualitas tinggi ataupun mutu yang tinggi. Yang kedua yaitu ada persiapan lahan pembenihan. Nah, dalam persiapan lahan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa benih yang ditanam untuk tumbuh dengan baik. Lahan yang digunakan harus memiliki kondisi yang mendukung mendukung untuk pertumbuhan optimal dari bibit tersebut. Nah, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan lahan. Nah, yang pertama yaitu lokasi dari lahan tersebut. Berikut mengenai tentang aspek dalam persiapan lahan pembenihan kelapa sawit.
Nah, yang pertama yaitu lokasi lahan. Nah, pemilihan lokasi lahan adalah langkah penting dalam persiapan pembenihan kelapa sawit. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dari lokasi lahannya yaitu datar ataupun kemiringan yang ringan. Nah, dalam pemilihan lahan yang relatif datar atau memiliki kemiringan yang ringan. Nah, lahan yang terlalu miring berpotensi mengalami erosi, terutama pada saat musim hujan. Lahan yang datar memudahkan penanaman dan pemeliharaan bibit. Yang kedua yaitu terhindar dari genangan air. Nah, pastikan bahwa lahan tidak rawan genangan air karena genangan dapat merusak eh, pembenihan dengan menyebabkan pembusukan akar. Nah, selain itu juga lahan yang tergenang air akan mengurangi oksigen di dalam tanah sehingga pertumbuhan dari bibit menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu ada drainase yang baik. Nah, lokasi lahan harus memiliki drainase alami yang baik ataupun jika perlu dilakukan pembuatan saluran drainase untuk mengalirkan air yang berlebihan. Nah, terutama pada saat musim hujan. Yang kedua yaitu dalam pengolahan tanah. Dalam pengolahan tanah yaitu bertujuan untuk mempersiapkan lahan agar mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit dengan optimal. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengolahan tanah yaitu yang pertama, membersihkan gulma dan tanaman liar. Nah, lahan harus dibersihkan dari berbagai macam gulma, semak-semak dan tanaman liar lainnya. Nah, gulma dapat bersaing dengan bibit kelapa sawit dalam menyerap unsur hara, air, cahaya sehingga harus dihilangkan. Yang kedua yaitu penggemburan tanah. Selain lahan dibersihkan, tanah juga perlu digemburkan dengan cara dicangkol ataupun dibajak. Nah, penggemburan tanah penting untuk memperbaiki struktur tanah sehingga akar dari bibit dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tanah yang gembur juga memudahkan pergerakan air dan udara di dalam tanah. Yang ketiga yaitu proses pembuatan bedengan. Nah, bedengan adalah pembukaan tanah yang dinaikkan untuk tempat meletakkan bibit yang sudah ditanam di polybed. Nah, pembentukan bedengan ini bertujuan untuk yang pertama, memastikan drainase yang baik. Bedengan dibuat untuk mencegah air yang menggenang di sekitaran akar bibit dengan bedengan yang lebih tinggi. Nah, kelebihan dari air dapat mengalir ke permukaan tanah di sekitarnya. Yang kedua yaitu mempermudah pemeliharaan. Bedengan yang rapi memudahkan dalam pemeliharaan bibit seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan pemantauan pertumbuhan bibit. Tinggi dari bedengan ini biasanya sekitaran 20-30 cm dengan lebar 1 meter sehingga bibit dapat tertata dengan baik dan juga mudah diakses. Yang keempat yaitu penyiapan drainase. Dengan sistem yang baik, dengan sistem drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang berlebihan yang bisa merusak bibit. Nah, drainase ini yang efektif akan menjaga kelembapan dari tanah agar tetap stabil tanpa menyebabkan kebanjiran. Sistem drainase bisa berupa saluran air kecil yang dibangun di antara bedengan ataupun di sekeliling area pembenihan. Nah, drainase ini juga baik untuk mengurangi resiko erosi dari tanah dan menjaga struktur tanah tetap stabil selama musim hujan. Nah, drainase ini harus dirancang dengan memperhatikan yang pertama yaitu topografi dari lahannya untuk memanfaatkan kemiringan lahan alami untuk mengalirkan air ke saluran drainase.
Yang kedua yaitu kedalaman dan lebar saluran drainase. Nah, saluran drainase ini harus cukup dalam dan lebar untuk menampung air hujan tanpa menyebabkan aliran air yang terlalu deras yang dapat merusak struktur dari tanahnya. Nah, dengan mempersiapkan lahan secara baik, bibit dari kelapa sawit akan memiliki lingkungan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat. Nah, pada akhirnya akan berkontribusi terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, adapun yang ketiga yaitu persiapan media tanam. Nah, setelah lahan siap, langkah berikutnya yaitu adalah penyiapan media tanam yang sesuai. Nah, media tanam untuk pembenihan kelapa sawit biasanya itu terdiri dari campuran tanah ataupun pasir dan pupuk organik. Nah, media ini disiapkan dengan baik agar bibitnya mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan di pembenihan. Nah, ada beberapa kriteria media tanam yang baik. Yang pertama yaitu ada gembur sehingga akar dapat berkembang dengan baik. Nah, media tanam yang gembur memiliki struktur tanah yang longgar dan memungkinkan akar bibit untuk berkembang dengan leluasa. Nah, kondisi ini sangat penting, terutama pada tahap awal pertumbuhan bibit, karena akar yang sehat akan membantu penyerapan air dan nutrisi secara optimal. Nah, media tanam yang gembur juga memungkinkan udara masuk ke dalam tanah, yang penting untuk mendukung respirasi dari akar. Tanah yang padat akan menghambat pertumbuhan akar dan menyebabkan bibit tumbuh lambat dan tidak optimal. Yang kedua yaitu mengandung unsur hara yang mencukupi kebutuhan tanaman muda. Nah, media tanam harus mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit untuk tumbuh. Unsur hara tersebut mencakup makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikronutrien seperti magnesium, kalsium, dan zat besi. Nah, unsur hara ini berperan penting dalam proses pembentukan daun, batang, dan akar yang sehat. Kekurangan salah satu unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, daun menguning, ataupun masalah lainnya yang mempengaruhi dari kualitas bibit tersebut. Penanaman pupuk organik ataupun kompos yang seringkali diperlukan untuk memperkaya kandungan ataupun nutrisi dalam media tanam. Nah, sehingga bibit mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pembibitan. Yang ketiga yaitu memiliki drainase yang baik untuk mencegah kelebihan air di sekitaran akar bibit. Nah, media tanam yang baik harus memiliki kemampuan drainase yang baik. Drainase yang baik akan memastikan bahwa kelebihan dari air bisa segera mengalir keluar dari media tanam. Sehingga akar tidak tergenang. Genangan air di sekitaran akar dapat menyebabkan akar yang membusuk, terutama pada bagian yang masih muda. Nah, tanaman yang terlalu jenuh terhadap air juga akan mengurangi ketersediaan oksigen untuk akar yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dari bibit. Nah, untuk memastikan drainase yang baik, media tanam seringkali terdiri dari campuran tanah, pasir, dan bahan organik lainnya. Nah, pasir membantu meningkatkan airase dan drainase sementara bahan organik lainnya seperti kompos yang dapat membantu pertahanan dan kelembapan tanpa menyebabkan genangan. Nah, dapat ditarik dari kesimpulan pada proses
kriteria media tanam yang baik yaitu kriteria dari media tanam yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan pertumbuhan bibit kelapa sawit. Nah, media yang gembur, kaya unsur hara, dan memiliki drainase yang baik akan memberikan kondisi optimal bagi perkembangan akar. Nah, untuk menjaga kesehatan tanaman muda serta meningkatkan kualitas dari penghasilan bibit untuk secara keseluruhan. Selanjutnya ada proses penanaman benih. Nah, setelah media tanam dan lahan siap, benih yang telah dipilih akan ditanam di polybed. Nah, pada proses penanaman benih ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak calon akar selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses penanaman benih. Yang pertama yaitu perendaman benih. Nah, sebelum ditanam, benih biasanya direndam dalam air selama beberapa hari untuk mempercepat proses perkecambahan. Yang kedua yaitu ada penanaman di polybed kecil. Nah, benih yang telah berkecambah kemudian ditanam di polybed kecil yang berukuran sekitar 12 x 23 cm. Nah, polybed kecil ini digunakan untuk fase awal pada pertumbuhan, yaitu fase pembibitan awal. Yang ketiga yaitu ada penempatan polybed di bedengan. Nah, polybed yang telah ditanamin benih dan ditempatkan di bedengan secara rapi dengan jarak tertentu. Nah, biasanya polybed ini diletakkan dengan jarak 50-75 cm antara satu polybed dengan polybed lainnya. Selanjutnya yang kelima ada pemeliharaan bibit. Nah, setelah benih ditanam, bibit kelapa sawit memerlukan perawatan yang intensif agar pertumbuhan optimal. Nah, pemeliharaan bibit ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu ada kegiatan penyiraman. Dalam kegiatan penyiraman, bibit kelapa sawit membutuhkan penyiraman yang sangat cukup, terutama pada musim kemarau. Penyiraman ini dilakukan setiap hari untuk menjaga kelembapan dari media tanam. Yang kedua ada pemupukan. Dalam pemupukan, bibit memerlukan nutrisi yang cukup, sehingga pemupukan harus dilakukan secara berkala. Pupuk yang biasanya digunakan adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang ketiga ada penyiangan. Dalam kegiatan penyiangan, yaitu terdiri dari penyiangan gulma atau dari tanaman liar di sekitar bedengan yang harus rutin dilakukan untuk menghindari persaingan unsur hara antara bibit dan gulma. Yang ketiga ada pengendalian hama. Dalam pengendalian hama dan penyakit, bibit harus dipantau secara rutin untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit. Nah, apabila ditemukan tanda beberapa serangan, pengendalian segera dilakukan dengan menggunakan pestisida yang sesuai. Nah, selanjutnya ada kegiatan penyortiran dan seleksi bibit. Dalam penyortiran dan seleksi bibit, tidak semua bibit yang ditanam akan tumbuh secara optimal. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penyortiran dan seleksi bibit untuk memastikan bahwa hanya bibit yang sehat dan yang kuat yang akan digunakan dalam penanaman di lapangan. Nah, berikut ada penjelasan tentang mengenai kriteria dalam bibit unggul dan penyortiran dari bibit dalam pembenihan kelapa sawit.
Nah, kriteria dari bibit unggul yaitu bibit kelapa sawit yang unggul harus memiliki kriteria dari fisik dan kesehatan yang baik untuk memastikan potensi pertumbuhan optimal di lapangan. Nah, berikut ada beberapa kriteria penting untuk bibit unggul. Yang pertama yaitu batang yang tegak. Bibit yang sehat memiliki batang tumbuh yang tegak dan kokoh. Nah, batang yang tegak menunjukkan bahwa bibit tersebut memiliki pertumbuhan yang seimbang dan akar yang kuat untuk menopang tanaman, sehingga dengan batang yang bengkok ataupun lemah mungkin memiliki masalah pada akar ataupun pertumbuhan yang tidak normal, sehingga kurang ideal untuk ditanam. Selanjutnya ada daun hijau yang segar. Nah, daun bibit unggul harus berwarna hijau, hijau segar dan sehat. Warna dari daun mencerminkan dari kesehatan bibit tersebut. Nah, daun hijau menunjukkan bahwa tanaman dari kelapa sawit yaitu mendapatkan nutrisi dan cahaya yang cukup. Nah, jika daun terlihat kuning, layu ataupun kering, nah biasanya ini menandakan defisiensi nutrisi. Nah, sehingga serangan hama ataupun penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan bibit di masa depan. Yang ketiga yaitu ada sistem perakaran yang baik dan sehat. Nah, pada sistem akar yang sehat sangat penting karena akar yang kuat dan baik akan mendukung pertumbuhan tanaman di lapangan. Nah, bibit unggul harus memiliki sistem akar yang tidak terlalu padat dan tidak rusak dan tidak terserang dari penyakit atau busuk dari akar tersebut. Nah, akar yang sehat akan lebih efektif dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memastikan pertumbuhan optimal setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, selanjutnya ada penyortiran dari bibit. Nah, penyortiran dari bibit ini adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa hanya bibit yang berkualitas lah dan yang terbaik yang ditanam di lapangan. Nah, bibit yang tidak memenuhi kriteria harus disingkirkan untuk mencegah kegagalan dalam penanaman kelapa sawit ini. Nah, ada beberapa langkah dalam proses penyortiran bibit. Yang pertama yaitu penyortiran berdasarkan daun. Nah, bibit dengan daun yang berwarna kuning, kering, ataupun layu harus disingkirkan karena dari kondisi ini dapat menunjukkan masalah dari nutrisi, serangan penyakit, ataupun ketidakmampuan bibit beradaptasi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada penyortiran berdasarkan pertumbuhan. Nah, bibit yang kerdil ataupun mengalami hambatan pertumbuhan juga harus dipisahkan karena bibit yang kerdil biasanya tumbuh lebih lambat dan kurang produktif dibandingkan dengan bibit-bibit yang tumbuh dengan normal. Nah, pertumbuhan kerdil bisa disebabkan oleh kualitas genetik yang buruk, kekurangan nutrisi, ataupun permasalahan dari lingkungan. Selanjutnya ada penyortiran berdasarkan dari kesehatan bibit. Nah, bibit yang terkena dari penyakit ataupun menunjukkan gejala penyakit harus segera disingkirkan ataupun serangan hama yang dapat dengan cepat menyebar di area pembibitan jika tidak ditangani dengan baik. Yang terakhir ada pemeriksaan rutin. Nah, pada proses penyortiran tidak dilakukan hanya sekali, tetapi secara rutin selama masa pembibitan. Nah, dengan pemantauan rutin bibit yang mengalami penurunan kualitas ataupun yang terkena penyakit dapat diidentifikasi lebih awal dan disingkirkan sebelum masalahnya selesai. Nah, kriteria dari bibit unggul itu meliputi dari batang yang tegak, daun yang hijau, yang segar, serta sistem penangkaran yang sehat, perakaran yang sehat. Nah,
Penyortiran bibit ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya bibit yang kuat ataupun bibit yang sehat dan produktif yang akan ditanam di lapangan, sehingga hasil panen di masa depan dapat maksimal. Nah, penyortiran ini dilakukan berdasarkan penampilan fisik dan kesehatan dari bibit, uh, agar menjaga dari kualitas keseluruhan dari bibit pada proses penyortiran bibit tersebut. Selanjutnya ada kegiatan pemindahan ke polybag besar. Nah, setelah sekitaran 3-4 bulan di polybag kecil, bibit yang sudah kuat dan sehat dipindahkan ke polybag yang lebih besar ataupun berukuran sekitaran 40 kali 50 cm untuk memfasilitasi perkembangan akar yang lebih luas. Nah, pada tahap ini bibit sudah memasuki fase pembibitan lanjutan, di mana bibit akan terus dipelihara hingga siap ditanam di lapangan sekitaran berumuran 12-18 bulan. Terus ada persiapan untuk transportasi. Nah, setelah pembibitan kelapa sawit mencapai umur yang siap tanam, yaitu 12-18 bulan. Nah, bibit yang disiapkan untuk dipindahkan ke lahan penanaman pemanenan. Sebelum pengangkutan, bibit dipilih lagi untuk memastikan hanya bibit yang terbaiklah yang dibawa ke lapangan. Nah, itu tadi persiapan pembenihan kelapa sawit. Nah, persiapan dalam pembenihan kelapa sawit adalah proses yang panjang dan memerlukan perhatian yang khusus, mulai dari pemilihan benih yang unggul hingga proses bibit sebelum siap ditanam. Nah, kegiatan ini harus dilakukan dengan teliti dan konsisten. Nah, untuk memastikan produktivitas tinggi di kemudian hari. Nah, kualitas dari bibit sangat menentukanlah hasil dari produksi perkebunan kelapa sawit, sehingga setiap tahapan dalam proses pembenihan harus dilakukan dengan baik agar bibit yang dihasilkan berkualitas optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penanganan benih. Nah, pada proses penanganan benih ataupun bibit pada pembenihan kelapa sawit, yaitu merupakan tahapan yang sangat penting dalam budidaya kelapa sawit. Nah, proses ini bertujuan untuk menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas sehingga nantinya ditanam kelapa sawit bakalan tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Nah, yang pertama itu ada pemilihan benih. Nah, tadi dalam pemilihan benih sudah saya jelaskan secara lengkap. Yang kedua yaitu ada penyemaian awal. Nah, dalam penyemaian awal ini yaitu dengan kata lain pre-nursery. Nah, setelah benih terpilih, langkah berikutnya yaitu ada penyemaian benih tersebut di tempat penyemaian awal ataupun pre-nursery. Nah, pada tahapan ini berlangsung sekitaran 3-4 bulan yang melibatkan beberapa langkah penting, yaitu diantara penyemaian benih. Nah, pada penyemaian benih ditanam di polybag kecil dengan ukuran sekitaran 12 cm dikali 23 cm. Polybag ini diisi dengan media tanam yang terdiri dari campuran tanah dan pupuk organik. Media tanaman harus gembur, subur, dan bebas dari organisasi pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua yaitu penyiraman. Dalam proses penyiraman, benih harus disemai dan perlu disiram secara rutin untuk menjaga kelembapan dari media tanam. Penyiraman ini dilakukan 1 hingga 2 kali sehari tergantung dari kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu pemberian naungan. Benih harus dilindungi dari sinar matahari langsung dan hujan yang berlebihan. Oleh karena itu, area penyemaian diberikan naungan yang bisa berupa paranet ataupun plastik
yang dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Dalam pemeliharaan kegiatan planusari ini yaitu meliputi pengendalian gulma dan pemberian pupuk secara berkala untuk mendukung pertumbuhan bibit. Setelah sekitar 3-4 bulan bibit akan disiap dan dipindahkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada pemindahan ke bibit utama yaitu main nursery. Nah, pada tahap ini bibit tumbuh cukup besar di pre-nursery. Bibit dipindahkan ke polybed yang lebih besar ataupun biasanya berukuran 40 cm dikali 50 cm. Nah, pada pembibitan utama ataupun main nursery, proses ini berlangsung selama sekitar 12-18 bulan. Nah, adapun beberapa tahapan yang penting dalam pembibitan utama ini, yaitu penanaman bibit. Nah, dalam penanaman bibit ini dipindahkan ke polybed besar yang sudah diisi dengan media tanam yang terdiri dari campuran tanah, pasir, dan organik. Yaitu yang kedua ada penyiraman. Dalam proses penyiraman secara teratur terutama pada pagi dan sore untuk menjaga kelembapan dari media tanam. Yang ketiga ada pemupukan. Nah, pada proses pemupukan dilakukan secara berkala setiap 2-4 minggu untuk menggunakan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium dengan proses dosis yang disesuaikan. Yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, selama di pembibitan utama ataupun main nursery ini, bibit rentan terhadap serangan hama seperti ulat dan penyakit seperti busuk akar. Nah, yang kelima ada penjarangan, yaitu jika ditemukan bibit yang tidak tumbuh dengan baik ataupun terkena penyakit, bibit tersebut harus disingkirkan atau agar tidak mengganggu dari bibit lainnya. Yang terakhir ada pemberi naungan. Pada proses tahapan main nursery ini, bibit masih memerlukan naungan untuk mengurangi intensitas dari sinar matahari. Namun seiring pertumbuhannya, naungan secara bertahap dikurangin agar bibit terbiasa dengan sinar matahari langsung sebelum dipindahkan ke lahan tanaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.